pagi. Dengan siapa? Saya dengan Ratna Nurlivi. Oke, dengan Ratna Nurlivi. Kalau boleh tahu panggilannya siapa nih? Livi. Oke, Mbak Livi ya. Nah, sebelumnya tadi kegiatannya apa aja nih sebelum menemui saya hari ini? Tadi ada jam perkuliahan, jadi setelah perkuliahan langsung nemuin kakaknya. Oke, ada perkuliahannya tadi. Nah, kalau boleh tahu udah makan belum nih sebelum perkuliahan? Udah. Oke, udah sarapan tadi. Nah, sebelumnya kan 2 hari yang lalu nih Mbak Livi kan udah isi form pendaftaran untuk mengikuti sesi konseling dengan saya. Iya benar. Nah, sebelumnya udah pernah ikut konseling? Sama sekali belum sih. Oke, belum pernah ya. Kalau belum pernah mungkin berkenan ya saya jelaskan terlebih dulu mengenai asas konseling. Oke, jadi di konseling itu ada 3 asas nih Mbak Livi, yaitu yang pertama ada asas kesukarelaan. Nah Mbak Livi kemarin waktu ngisi formulir pendaftaran konseling itu dipaksa atau sukarela nih? Sukarela. Oke, sukarela ya. Nah, terus yang kedua itu ada mengenai keterbukaan. Ini adalah tanggung jawab Mbak Livi yang mana selama sesi konseling berlangsung, saya mohon untuk Mbak Livi dapat terbuka menyampaikan permasalahannya agar bisa terselesaikan dengan optimal gitu ya masalahnya nanti. Dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Ini menjadi tanggung jawab saya. Kerahasiaan ini menjadi tanggung jawab saya untuk menjaga semua informasi yang Mbak Livi sampaikan dalam keadaan apapun tanpa persetujuan Mbak Livi tidak akan saya sampaikan ke siapapun. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa. Nah, kalau boleh tahu sesi konseling hari ini mau dilaksanakan berapa menit nih? Ikut kakaknya aja sih. Oke. Mungkin 25 menit ke atas juga boleh. Oke, 25 menit ke atas ya. Nah, kalau boleh tahu apakah saya diperkenankan untuk mencatat laporan konselingnya untuk verbatim nanti ketika bertemu di Sabtu saat nanti? Boleh? Oke, dibolehkan ya. Oke. Kalau udah siap masuk ke sesi konseling, mungkin tempat duduknya udah nyaman belum? Bentar. Ya. Oke, sudah nyaman ya. Nah, kalau udah nyaman mungkin bisa langsung aja ya masuk ke sesi konseling. Kalau boleh tahu ada apa nih Mbak Livi? Jadi tuh saya tuh kalau mau ngerjain tugas gitu ya kak, itu tuh selalu nggak bisa konsen gitu loh. Karena setiap kalau mau ngerjain tugas tuh pasti selalu buka HP kan, terus buka scroll TikTok terus menerus. Jadi kayak mau ngerjain tugas nggak jadi deh, malah asik nonton TikTok kayak gitu. Dikit-dikit nonton TikTok nggak jadi ngerjain tugas. Hasil kalau ngerjain tugas tuh saya jadi keteteran gitu loh. Oke, jadi karena sering distract HP gitu ya ketika mau tugas gitu. Tapi itu mengganggu Mbak Livi banget nggak atau biasa aja gitu? Sebenarnya sih mengganggu ya kak, karena kan kalau tiap mengerjakan tugas tuh saya jadinya nggak bisa, karena pasti buka HP lah dikit scroll TikTok terus nggak jadi nugas. Oke, jadi ya awalnya buka bentar gitu ya, tapi lama-lama Itu kok bablasan gitu. Nah, biasanya itu sering terjadi atau terjadi di suatu saat aja gitu? Sering terjadi sih, kalau ada tugas gitu pasti bakal buka TikTok. Oke, sering terjadi ya gitu. Nah, kalau di range nih Mbak Livi, dari angka 1 sampai angka 10 nih, kira-kira berada di angka berapa nih kebiasaan itu? Mungkin 9. Oke, berada di angka 9 ya kalau di range gitu ya. Nah, kira-kira setelah sesi konseling ini Mbak Livi pengen di angka berapa nih? Mungkin di angka 5 ya. Oke, di angka 5 ya, 50-50 tidak terlalu sering gitu ya. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih upaya Mbak Livi yang pernah Mbak Livi lakukan gitu ya dulu untuk bisa meminimalisir penggunaan HP? Kayak pengen ngelakuin kegiatan gitu loh Pak. Jadi biasanya ngelakuin kegiatan yang benar-benar saya sendiri tuh bisa lupa sama HP. Tapi kalau makin kayak bosen gitu kan pasti kan otomatis bakal buka HP kan. Karena kalau kegiatannya udah nggak ada pasti bosen. Jadi mending scroll TikTok deh kayak gitu. Jadi keseringan. Jadi kalau nggak ada kegiatan aja ya gitu? Iya, kalau pas bosen gitu. Oke, nah biasanya Kak bosennya tuh sering munculnya ketika situasi apa? Ketika benar-benar udah nggak ada tugas, longgar gitu atau seperti apa? Kalau nggak ada tugas sih, longgar sih juga iya. Cuman kalau longgar tuh nggak kayak biasanya waktu ngerjain tugas, jadi nggak terganggu. Oke, berarti kalau longgar aja nggak terganggu ya? Terganggunya ketika diganti tugas. Gitu. Nah, tapi biasanya tuh Mbak Livi kayak ada settingnya sendiri nggak sih gitu untuk manajemen waktunya nih mungkin biar ngerjain tugas atau mungkin biar nggak main HP itu ada plan waktunya gitu? Ada. Oke, kalau boleh tahu seperti apa plannya? Jadi kayak jam segini saya ngerjain tugas, terus nanti jam segini
bakal main HP, jadi nggak begitu berjam-jam kalau main HP. Tapi udah buat plan, tapi itu nggak terlaksana gitu loh kak. Malah saya jadinya ngerjain tugasnya nggak jadi, scrollnya malah yang terus menerus. Oke, berarti kayak menunda-nunda gitu ya meskipun udah dibuat plan ya. Oke, itu sering banget atau hampir nggak pernah terlaksana plannya? Sering banget kak. Oke, sering banget ya. Berarti kayak ketika udah mencoba tapi nggak pernah terjadi gitu. Iya, padahal udah bikin plannya kayak gitu, tapi nggak saya laksanain. Oke, udah terstruktur ya plannya, nggak mengeksekusi tapi nggak jadi gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih Mbak Devi yakin nggak untuk bisa melaksanakan plan tersebut? Sebenarnya yakin aja, cuman kayak kok nggak aku lakuin, nggak saya lakuin, jadinya kayak nggak jadi deh. Plannya nggak jadi aku laksanain lah, cuman aku tulis kayak gitu. Oke, jadi menurut Mbak Devi, plan itu hanya sebagai tulisan ya gitu. Terus gimana nih cara Mbak Devi untuk kedepannya bisa menjalankan plan itu? Kan udah dibuat tadi plannya ya, tinggal dieksekusi tapi hanya dianggap sebagai tulisan. Mungkin ya bakal aku lakuin semaksimal aku bisa ya kak, maksudnya nggak bakal mikir yang negative thinking, bakal nggak usah aku lakuin, paling aku scroll TikTok juga ujungnya. Mungkin bakal ngelakuin itu secara pelan-pelan kayak gitu. Oke, melaksanakan pelan-pelan ya di sambil berjalannya itu kayak aku pasti bisa kok meskipun nggak langsung secara mendalam gitu. Tapi kira-kira itu bisa Mbak Devi laksanakan nggak dengan maksimal dalam waktu dekat dan seterusnya? Kalau mungkin kalau dalam waktu dekat masih ragu ya kak, karena biasanya kan kayak persiapan gitu kan bakalan pelan-pelan kayak gitu, jauh-jauh hari kayak gitu. Oke, berarti masih ada ragu ya. Nah, ragunya itu kalau di 1 sampai 10 berada di angka berapa? Mungkin 7 ya, jadi nggak ragu-ragu banget. Oke, berarti masih it's okay lah ya. Antara ragu sama ingin mengurangi bermain HP-nya hanya selisih 2. Berarti bisa dieksekusi ya. Oke, nah kira-kira bagaimana sih untuk merubah keraguan itu? Karena kan cuma selisih 2 nih untuk menghentikan mengurangi bermain HP-nya. Mungkin ya bakal dialihin aja gitu ke kegiatan yang sama kayak tadi, jadi nggak bakal muncul rasa ragu-ragu. Karena kalau saya tuh ragu-ragunya tuh kayak sekilas gitu loh kak, jadi aku bisa tapi besoknya tuh kayak ngerasanya bimbang gitu, jadi nggak ragu-ragu banget. Oke, dialihkan ke kegiatan yang menyibukkan biar nggak bimbang, nggak ragu gitu ya. Nah, kan udah dapet nih ya, tinggal mengeksekusi, terus habis itu melaksanakan plan, terus habis itu menyusun dan mencoba secara berkala. Kira-kira dari hal tersebut bisa menurunkan nggak kayak kebiasaan Mbak Devi bermain HP-nya dari angka 9 ke angka 5 itu? Mungkin bisa. Mungkin bisa. Nah, bagaimana sih tadi cara menguranginya, mengimplementasikannya? Itu buat plan. Oke, buat plan terus ngelakuin kegiatan kayak gitu. Oke, biar nggak boring. Terus ya mungkin kayak keluar bareng temen gitu, cuman kan saya nih kan kalau keluar bareng temen tuh pasti kan ujungnya juga main HP ya kak. Jadi ngobrol mungkin jarang-jarang, palingan juga yang 2 itu ngelakuin kegiatan sama ngebuat brand saya sendiri, walaupun ya apa itu nggak terlaksana, tapi mungkin bisa dicoba. Oke, membuat kegiatan sendiri sama berkegiatan. Nah, bentuk berkegiatannya ini seperti apa menurut Mbak Devi yang bisa membuat Mbak Devi enjoy, terus bisa tetap belajar dan mengurangi bermain HP? Biasanya sih kayak kegiatannya tuh kayak kumpul sama keluarga gitu loh, sama bantu-bantu. Kan kalau ngobrol-ngobrol sama keluarga tuh kan otomatis nggak bakalan ke distract sama HP kan. Iya. Jadi bakal sering ngobrolnya sama ayah, mama, jadi kayak fokus mereka. Tapi kalau buat plan itu kan masih bisa ke distract HP. Oke, jadi ada 2 ya tadi, kumpul sama keluarga sama membuat plan. Nah, kumpul sama keluarga ini biasanya ketika jam berapa Mbak Devi? Mungkin malam ya. Oke, malam. Biasanya kalau malam hari Mbak Devi bermain HP-nya berapa jam? Jujur sih kayaknya lama ya kak, lebih dari 1 jam mungkin, karena bener-bener kayak kuat banget buat natap HP gitu loh. Oke, kalau malam lebih dari 1 jam. Kalau siang berapa jam? Siang sih nggak begitu ya, paling 15 menitan lah. Oke, 15 menit. Berarti kan masalahnya ketika malam ya? Iya. Menugas gitu. Nah, kalau membuat plan ini biasanya yang membuat Mbak Devi takut nih sekarang mulai ragu itu ke distract-nya di bidang apa selain HP?
Mungkin nggak ada ya kak, cuman HP aja. Oke, yang ini cuma HP aja ya kan distraksinya. Nah, kalau di bermain ngobrol dengan keluarga, tadi distraksinya adalah ketika mau nugas tapi bisa teratasi ya. Iya. Dengan diskusi dan ngobrol. Nah, dari ini semua, kira-kira bisa Mbak Livi implementasikan nggak untuk mendapatkan skor 5 tadi? Kayaknya bisa. Bisa ya? Nah, kira-kira bagaimana cara Mbak Livi untuk memulainya besok? Dan mau dimulai kapan rencananya? Besok kayaknya mau dicoba buat nggak terlalu ngedistract ke HP, jadi bakal lebih fokus ngerjain tugas, terus bakal lebih fokus sama keluarga. Jadi kayak besok besok saya coba gitu loh kak. Oke, jadi akan mulai mencoba ya untuk fokus ke tugas dalam bentuk menyibukkan diri, terus ngobrol dengan orang tua dalam bentuk quality time gitu ya. Betul. Oke, berarti bisa ya mendapatkan skor 5 ini? Bisa. Untuk keraguan nomor skor 7-nya tadi kira-kira mau diturunin di angka berapa? Mungkin 2 ya. Oke, dibuat ke angka 2 ya. Nah, bagaimana nih cara Mbak Livi untuk mendapatkan angka 2 tadi biar gak ragu lagi ketika mau memulai? Bakal ngilangin pikiran negatif itu. Jadi kayak bakal ngomong sama diri sendiri, nggak boleh ragu-ragu, pasti aku bisa dan aku nggak bakal ke distract HP. Mungkin kayak gitu sih kak. Oke, Karena percaya kan pada kalau- diri sendiri ya. Kalau ragu kan muncul sendiri kan, jadi mungkin bisa hilang sendiri. Oke, percaya pada diri sendiri, ragu muncul diri karena hal yang gak terduga gitu ya. Terus habis itu mulai memotivasi diri sendiri. Nah, bentuk memotivasinya diri sendiri itu seperti apa? Mungkin bakal lebih semangatin diri kayak kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh terlalu kecanduan, kamu harus bisa, kamu kan udah besar gitu kan, minimal nggak terlalu lah kecanduan dalam apapun kayak gitu. Menurut Mbak Livi kata harus itu bagus nggak sih buat Mbak Livi nantinya? Bagus. Bagus. Nah, kan tadi harus ya. Menurut Mbak Livi kayak aku harus bisa nih untuk gak kecanduan HP. Menurut Mbak Livi bisa nggak diganti dengan kata lain selain harus? Karena kan kayaknya harus itu terlalu menuntut Mbak Livi gitu ya untuk beraktivitas. Mungkin kayak aku bisa. Oke, aku bisa. Kita coba perlahan, kalau belum maksimal kita maksimalin lagi nantinya gitu ya. Ya. Oke, dengan begitu udah dapat 2-nya dong ya. Nah, tadi kesimpulannya apa yang Mbak Livi ambil untuk mendapatkan skor 5 dari 9 dan skor 2 dari 7? Kesimpulannya tuh saya jadi kayak kan ngobrol sama kakaknya juga lebih lega, terus kakaknya ngasih saran, saya jadinya mikir iya ya ngapain aku terlalu distract sama HP, padahal masih ada masa depan lagi. Jadi kayak ayolah fokus sama diri kamu sendiri, kerjain tugas, jangan mepet-mepet, jangan ketergantungan sama HP, karena HP nggak selamanya kan sama kamu, karena juga nggak ngejamin masa depan kamu nanti. Oke, keren banget ya. HP nggak selamanya sama kamu, karena masa depan ya dari kamu sendiri yang mulai gitu ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain lagi atau mau diceritain lagi nggak? Mungkin nggak ada ya kak. Oke, belum ada ya, dan mungkin nggak ada. Nah, kalau nggak ada mungkin bisa diakhiri belum sesi counseling ini, atau mungkin ada yang tiba-tiba muncul lagi atau gimana? Cukup sepertinya. Oke, cukup ya. Kalau sudah cukup mungkin sesi counseling pagi hari ini bisa diakhiri gitu ya. Ya. Oke, karena udah bisa diakhiri, saya ucapkan terima kasih ya kepada Mbak Livi karena udah berkenan hadir di sesi counseling hari ini, berkenan terbuka dengan saya, menceritakan permasalahannya, dan semoga action plan tadi udah bisa Mbak Livi eksekusi ya untuk mendapatkan skor 5 dan 2 yang Mbak Livi harapkan. Ya, terima kasih ya kak. Oke, terima kasih kembali, selamat beraktivitas. Ya kak, terima kasih.